Ketika amanah diberikan kepada orang yang tepat, maka manfaatlah yang dirasakan oleh masyarakat. Inilah yang dilakukan oleh Dr. Taufik Supriyadi, Ketua RT 08 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Baru 2 tahun ia menjalankan amanah sebagai Ketua RT, sudah berbagai prestasi ia raih melalui terobosan dalam mengelola lingkungan di wilayahnya. Taufik menggagas berbagai program dalam mengelola lingkungan di tempat tinggalnya dengan semangat gotong royong bersama warga. Di antaranya mengubah saluran pembuangan menjadi kolam ikan, lampu tenaga surya, penampungan air hujan, pengelolaan sampah terpadu, hingga lubang resapan biopori untuk sampah organik. Kerja kerasnya membangun lingkungan mendapatkan berbagai penghargaan, baik dari dalam negeri hingga pengakuan internasional. Bagaimana kisah inspiratif Pak Taufik dari seorang ketua RT hingga mencapai prestasi mendunia? Mari kita simak dialognya bersama Koh Dennis Lim dalam Sah, Selalu Ada Hikmah. Sah, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala pujanya kepada Allah dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Untuk datang ke sini, salah satu syaratnya ada punya wow faktor. Kali ini saking banyak yang harus wow faktornya. Ini punten ya, saya bawa contekan ini. Bintang tamu kita ini Dr. Taufik Supriyadi. Ini beliau ketua RT, tapi peraih rekor muri dan juga nominasi Kalpataru. Sudah diundang ke China dan AS, jadi diakui oleh internasional. S1-nya 4 gelar, S2-nya 1 gelar, S3-nya doktornya 2 gelar. Penemu 43 inovasi nyata dalam mengelola lingkungan, mengubah parit jadi kolam lele, membuat komposter komunal. Bingung lah Pak, saya salam dulu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Taufik, silakan. Ini tadi lagi ada pengen ngebahas apa? Yuk kita bahas yang kiranya penting untuk diketahui oleh masyarakat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan Dennis Lim dan hadirin dimanapun berada. Saya Taufik Supriyadi, sebagaimana dikenalkan oleh Kawan Dennis Lim. Alhamdulillah, saya kebetulan Ketua RT 8 RW 4 Malaka Jaya, Jakarta Timur, dekat sini, Koh. Iya. Dan kami alhamdulillah 2 tahun terakhir ini kita membuat media percontohan pembelajaran pencegahan krisis planet. Oke, Masya Allah. Jadi karena kita ini sedang dihadapkan dengan 3 permasalahan, triple planetary crisis. Pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati, kemudian cepatnya perubahan iklim, kemudian yang ketiga, cepatnya polusi. Nah, kemudian pada saat kami ditunjuk menjadi ketua RT, saya berpikir ini harus kita cegah dengan cara terbaik. Kita lihat apa yang memungkinkan di tempat kita. Di tempat kami kebetulan masih gersang, kemudian kita datangkan 817 tanaman produktif. Tujuannya apa? Karena di banyak jurnal, itu satu manusia membutuhkan 3 tanaman. Oke. Warga saya 157 orang, berarti kan harusnya 450 kok. Tanah sekitar segitu. Ya, saya datangkan 2 kali lipatnya gitu, supaya cepat adem gitu. Oke. Dan alhamdulillah sekarang sudah 2 tahun di Instagram kami juga sudah ada warga yang tanamnya sudah berbuah gitu kok. Dan daun kan semakin banyak, oksigen tambah banyak dilepas ke udara. Karbon dioksida banyak diserap. Iya. Nah, kemudian disusul dengan item-item lain yang jumlahnya tadi kok sebutkan ada 43, bahkan sekarang 45 kok. Tuh, udah nambah. Ya, terakhir singkat cerita kemarin pada tanggal 28 September kami diundang ke China, di diwawancara di CCTV China, channel television di kota Beijing. Salah satunya adalah membahas pemanfaatan UDITS, saluran air yang kita gunakan untuk kolam budidaya ikan konsumsi gitu kok. Ini baru bikin harum negara ini. Siap kok. Ya alhamdulillah dengan kita membuat kolam budidaya ini kok, insya Allah ada 6 orang dari RT saya yang unemployee, insya Allah akan menjadi employee kok. Yang tadinya nggak punya pekerjaan, mendaftar, saya ingin bekerja ini, gitu. Saya sampai merinding nih kok. Artinya ini selalu ada hikmahnya ya kok. Jadi kalau saya, RT saya 6 orang terentaskan itu kok ya. Kalau di Jakarta ini kan ada 30.511 pemirsa.
Ini kalau misalnya dikali 6 kan 189.000 sekian lah gitu. Iya, Kalau harusnya sih 9. Kalau 9 saya ingat tuh 274.599 orang yang akan terentaskan gitu pakai kok. data, Bu. Yes. Masya Allah. Nah, media percontohan pembelajaran pencegahan krisis planet ini yang 43 item itu bukan hanya bangunan fisik kok. Saya pada saat ke China tahun 2012, Working Group Environmental Audit, saya ditanya gini kok, Indonesia, Anda punya tanaman produktif berapa di kawasan padat penduduk? Gak bisa jawab saya kok, nggak ada datanya. Nggak ada datanya. Makanya di tempat kami kita bottom up. Di tempat saya buatkan aplikasi Pusat Data Nasional Pencegah Krisis Planet. Bikin sendiri aplikasinya. Bikin sendiri aplikasinya. Jadi kita mulai dari bawah. Warga kami tidak menunggu top down. Kita harus bergerak dari bawah. Kami berharap inilah api kecil kami yang mudah-mudahan bisa Pemantik ya. ke nasional. Siap. Yang motivasi Pak Taufik untuk mau ngelakuin terobosi lingkungan seperti sekarang ini apa? Ada pemicunya nggak? Melihat kegalauan apa di hadapan? Siap, terima kasih kok. Jadi teman-teman kok Denny Slim, kami melihat 20 tahun di tempat saya tinggal di Perumnas Klender, saya tidurnya gitu kok. Kan katanya kita haurinas anfa'hum linnas gitu kok. Betul. Sebagai manusia paling bermanfaat untuk orang lain. Saya berpikir ini kan sampah, permasalahan terbesar ini sampah dengan gersang gitu kok. Makanya tadi kemudian saya datangkan tanam produktif, alhamdulillah kan menjadi lebih adem. Kalau masuk gang kami itu lebih berasa bedanya gitu. Kemudian sampah juga saya meminta warga untuk membuang sampah ke lubang resapan biopori atau ke komposter atau kasih ke magot kita ada satu kandang magot. Yang keempat, sampah organiknya kita diambil oleh rumah pilah oleh bank sampah. Jadi selama ini warga yang tadinya buang sampah nggak dapat uang jadi punya uang kok. Ini udah berjalan hampir 2 tahun kok. Jadi ini yang kemudian kita berpikir harus bergerak. Masalah itu harus diselesaikan dari kita sendiri, dari tempat kita sendiri kok. Dan di samping itu kan kita juga harus ini ya kok memberi contoh di Asaf ayat 2 dan 3 kan itu kok. Asaf ya. Kabura maqtan indallah. Oleh antakulu malataf alun. Kalau kita nggak jadi tahun from the top, kita nggak jadi suri toladan kan juga berat juga. Ini yang harus saya jaga gitu kok. Respon masyarakat gimana kira? Ini menarik kok. Jadi pada saat kita membuktikan bahwa kita juga turun pada saat mereka kerja bakti, kalau nanti bisa lihat di CCTV kok, nanti saya tunjukkan CCTV-nya kok. Itu kelihatan tuh kita juga tetap nongkrong kalau perlu kerjanya di dekat mereka. Dia akan disertakan nah, ya. ini, ya. Izin ditahan dulu. Oh, tahan dulu. Kita Siap. lihat, Ya, oke, biar siap. mereka makin penasaran. Habis ini kita lanjut. Kalian jangan kemana-mana. Tetap di SA. Selalu ada hikmah. Siap. Let's go. Ini contoh satu kamera inilah misalnya ya. Ini ada suaranya juga kok. Ini di titik ini adalah media percontohan pembelajaran pencegahan krisis planet. Kalau ada warga, terutama kelompok tani pertanian ini kerja akuarium bakti, itu, Pak? Ada akuarium kok. Widih. Nanti selesai syuting kok. Tadinya got doang ya? Tadinya got doang kok. Sekarang jadi iya, kita sulap jadi media percontohan pembelajaran pencegahan krisis planet kok. Selalu ada hikmah. Masih balik lagi bareng Koko dengan narasumber kita yang luar biasa, Dr. Taufik, Masya Allah. Tadi kita masih ngebahas tentang respon masyarakat, ya. Karena sunatullahnya kalau kita jadi baik doang, insya Allah orang pada suka. Tapi Islam itu nyuruh kita ngajak orang jadi baik. Itu pasti fitrahnya, sunatullahnya akan ada yang nggak suka. Ada yang nyinyir nggak sih Pak? Respon masyarakat tadi kita lanjutin tadi. Ya kok baik, terima kasih kok. Memang di awal ini kan orang menunggu di 2 tahun ini, di tahun pertama itu orang berpikir lebih baik leher ke bawah yang diperhatikan gitu. Betul. Padahal saya berpikir leher ke atas ini penting. Betul. Saya tidak ingin memberikan ikan, tetapi saya kasih pancingnya. Dan alhamdulillah 2 tahun ini. Jadi singkat cerita gini kok, pada saat kampanye tuh saya bikin program kayak pengen anggota dewan lah gitu ya. Kemudian alhamdulillah 70 hari program kami terpenuhi kok. Ini udah kebablasan gitu. Nah, di 10 Januari 2024 saya membuat blueprint kok. Ini saya ajak warga semua untuk berkumpul, untuk mendengarkan dan membahas, memutuskan musyawarah RT ini event tertinggi di lingkungan kok. Jadi warga, pemirsa dimanapun berada, manfaatkan musyawarah RT ini adalah forum tertinggi untuk memutuskan sesuatu di lingkungan. Nah, tadi pertanyaan kok tadi, apakah ada yang nyinyir? Ya ada lah kok. Tetapi kan sejatinya sejatinya kita tunjukkan bahwa kita punya konsep yang jelas, kita buktikan bahwa ini berhasil. Jauh pakai prestasi, pakai hasil. Iya kok. Kita tidak perlu mengajak orang, tetapi kita harus membuktikan bahwa kita bisa membawa ke yang lebih baik. Itu aja mungkin cukup buat kita gitu kok. Masya Allah. Dan tadi juga pemirsa pengen nunjukin nih bahwa di RT-nya ini beda dengan RT yang lain. Kasih lihat ke kamera. Baik, tadi apa yang mau ditunjukin nih Pak? Baik, seperti ini teman-teman pemirsa. Ini adalah CCTV kita, satu RT, ada 16 titik.
Jadi contoh satu kamera inilah misalnya ya. Iya. Ini ada suaranya juga kok. Ini di titik ini adalah media percontohan pembelajaran pencegahan krisis planet. Kalau ada warga, terutama kelompok tani pertanian ini kerja Akuarium bakti, itu, Pak? ada akuarium kok. Widih. Nanti selesai syuting kok. Tadinya got doang ya? Tadinya got doang kok. Sekarang jadi Iya, kita sulap jadi media percontohan pembelajaran pencegahan krisis planet kok. Ini ada kolam gizi warga untuk balita dan lansia dan ibu hamil. Tapi pastikan kalau untuk balita yang makan ya kok. Ibunya jangan ikut makan. Nanti anaknya stunting, ibunya standut gitu toh. Siap. Jadi ini kita buktikan bahwa warga juga bisa melihat bahwa aplikasi ini bisa diakses oleh seluruh warga kok. Oh, nggak cuman ketuanya doang yang mantau nih, semua bisa lihat. Dan ini saya tunjukkan bahwa ini adalah siskamling modern kita. Masya Allah. Dan bukan izin kok satu Nikmat lagi. dari Allah ya. Ya kok, dan inovasi yang kita kembangkan setelah menjadi ketua RT kok. Kami juga membuat RT online kok. Jadi Gimana tuh RT online? Siap, RT online ini kita kan harusnya yang paling tahu berapa jumlah warga kita. Iya. Saya membuat RT online ini untuk membantu memvalidasi data bansos. Sehingga peruntukannya tepat sasaran. Kita yang paling tahu. Kita tidak menunggu aplikasi top down lagi, makanya tadi kita bottom up. Saya buat ikhtiar, alhamdulillah sudah ada 26 RT yang menggunakan aplikasi ini kok. Siap. Itu ngebantu banget sih. Karena tadi juga bisa jadi ada yang ngaku-ngaku ya Pak. Iya kok. Harusnya mungkin gak layak nerima bansos, tapi dia malah jadi penerima. Yang paling tahu kan tadi Ketua RT-nya. RT. Maka tagline kita, RT paling tahu warganya yang kami gitu kok. Masya Allah. Siap. Penghargaan tadi saya udah sebutkan, sebagian itu pasti sedikit dari sekian banyak. Baik nasional maupun internasional. Tapi yang menurut Pak Taufik paling dibanggakan lah, proud lah. Itu di penghargaan yang mana nih? Kami di 28 September kemarin kan diundang untuk wawancara di CCTV China atau TVRI-nya China kok ya. Di sana kemudian kami juga diundang oleh duta besar semula untuk diminta berbicara di depan penduduk Indonesia yang ada di KBRI. Hanya karena terlambat syutingnya seperti ini juga lewat waktu gitu kok. Jadi alhamdulillah kami sempat bertemu dengan beliau dan beliau menyatakan bahwa beliau merasa bangga ada pemimpin terkecil di Republik ini yang diundang oleh China, kemudian diwawancara oleh televisi terkenal di China gitu. Betul, CCTV itu di sana. Yes, ini membuat kita bangga kok. Kenapa? Karena ini kan juga kebanggaan para warga kami. Saya begini kan juga kalau tidak didukung oleh warga juga nonsen. Artinya kalau warga kita juga nggak gotong royong, warga kita juga tidak memutuskan dalam musyawarah untuk membuat saluran airnya dibikin 2 lantai gitu kok. Kemudian ditaruh di website, kemudian membuat transformasi digital didukung oleh para warga, kita juga nonsen gitu kok. Jadi ini adalah penghargaan untuk seluruh warga kami kok. Mudah-mudahan bisa berkembang. Siap. Masya Allah. Ini luar biasa. Dan tantangan yang selama ini dirasa paling sulit ketika mengedukasi warga, yang juga tadi mungkin skeptis dan yang lain-lain. Karena kan kadang masalahnya di SDM ya Pak ya. Untuk bikin mereka mau untuk minimal ikut terlibat lah. Gimana Pak? Ngeberesin SDM itu kan yang paling masalah. Sampai BUMN aja pakainya akhlak Pak ini. Akhlak ya kok ya. Baik, mengajak ini tadi dakwah bilhal, lakukan dengan perbuatan kita sendiri. Tunjukkan kalau kita hadir untuk mereka. Dan yang menarik kok, di tempat kami itu ada CCTV tadi dipandu dengan toa kok, ada speaker. Iya. Jadi kalau untuk kerja bakti, kita juga menghimbau seluruh warga gitu. Bahkan suatu malam pernah ini bermanfaat untuk musir maling kok. Maling kita usir. Suatu malam saya datang 1:30 pagi, saya lihat di CCTV, kemudian ada orang mencurigakan, saya pijit ting tong. Bapak yang berbaju hitam, tolong bergeser dari posisi Anda sekarang gitu. Mewakili ya Pak, aslinya malaikat udah nyatet nih. Nggak jadi. Yang menarik, kalau benar kenapa harus gentar kan gitu kok. Betul. Kita nggak perlu nangkap, kita usir aja, kita buat getok tular. Supaya dia cerita jangan beroperasi lagi di tempat kita gitu kok. Dan dua kali sudah kita usir. Termasuk juga yang mengganggu kolam akuarium, anak-anak pentong-pentong juga kita bunyikan. Iya. Adek, tolong jangan dipukul akuarium. Wah, lari dia gitu. Dan dia cerita ke temennya, jangan gitu kok. Jadi tunjukin kita. Tapi Bapak kalau di zaman dulu dikira penyihir loh. Masya Allah. Pemirsa masih penasaran dengan obrolan selanjutnya yang masih banyak banget pengen kau tanyain. Jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Mohon izin kok, ini kan karena saya tadi kok lihat di CCTV kami itu kan full beton, padat penduduk, nggak ada tanah kosong. Iya, bukan yang tanah lapang. Ini harta kita satu-satunya dari Allah mungkin, yang bisa kita gunakan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat gitu kok. Jadi inilah satu-satunya yang bisa kita kedepankan untuk mendukung Asta Cita Presiden kok.
Kisah selalu ada hikmah. Balik lagi dengan Dr. Taufik yang akan kita bahas inovasinya yang belum habis-habis nih. Kali ini kalau penasaran terkait saluran parit got yang sampai berubah jadi kolam ikan lele. Ini pertanyaannya ini apa udah pernah panen, keuntungannya gimana, dikonsumsinya oleh siapa saja. Karena ternyata pemirsa program inilah yang membuat beliau sampai diundang ke Cungko, ke Cina. Negara yang segitu majunya loh. Ya, Masya Allah. Silakan Pak. Baik, terima kasih kok. Teman-teman dimanapun berada, ya Alhamdulillah dari kolam budidaya lele ini atau ikan konsumsi, walaupun kolamnya kami dedikasikan tidak hanya untuk lele kok, kita siap untuk ikan lain gitu. Cuma untuk sementara ini kita sudah 3 kali panen, ini insya Allah yang keempat. Nah ini untuk yang 3 panen pertama, tadi saya sampaikan untuk kolam gizi balita dan lansia juga ibu hamil, supaya kita bebas stunting gitu kok. Bahkan kalau ada tamu misalkan butuh ikan segar ya udah main ke tempat kita, ambil sendiri, goreng sendiri boleh. Nah untuk yang berikutnya insya Allah panen yang keempat ini kok di kolam Yudit kita 14 meter itu sudah ada 5.400 ekor ikan lele. Insya Allah kalau panen bisa 800 kilogram. Kalau harga di pasar Klender 300 meter dari tempat kita itu 30.000, ini kalau dijual 25.000 kan pasti banyak yang mau. Betul. Dan insya Allah setelah panen yang kali ini insya Allah akan saya bawa ke laboratorium untuk saya cek apakah layak atau tidak, mengandung logam berat atau tidak. Kalau nanti hasilnya bagus akan saya publish di website dan di semua medsos kita gitu kok, supaya orang tahu bahwa ini lele sehat, makanannya jelas gitu kok, nggak tercampur feses kita, amit-amit ataupun air seni kita gitu kok. Dan ini kita jual untuk pemberdayaan ekonomi. Keuntungannya pun juga banyak yang ngerasain. Nah, insya Allah keuntungan ini, berbicara keuntungan kok lihat aja nih kalau ekonomi gini kok. Namanya Iya, kongko. kolam yang di depannya rumah itu orang yang punya rumahnya akan kebagian, RW-nya kebagian, ketua RT di wilayah itu juga kebagian, bukan ketuanya ya, tapi maksudnya kas sosial RT-nya gitu kok. Itu kita bagilah, kita berbagi supaya ya biar dijagain, ibarat sumur kalau airnya banyak dibagi-bagi, kalau sumurnya ada yang ganggu kan pasti dijagain gitu kok, bener ya kok? Masya Allah. Siap kok. Dan selanjutnya nih pertanyaannya Pak, kan Taufik ini jadi wakil umum Asosiasi Ketua RT dan RW se-Indonesia. Ini gimana caranya nularin inovasi ini kepada ketua RT RW lainnya di Indonesia? Ya kok, baik, terima kasih. Banyak yang males-malesan juga mungkin. Ya kok, alhamdulillah. Besok kami diminta Pak Gubernur untuk Jakarta Innovation Days, Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung melalui Kepala Bapeda untuk memaparkan di Jakarta Innovation Days. Dari capaian kita yang bangunan fisik maupun aplikasi tadi, ada 2 aplikasi kan kok, RT Online dan juga Pusat Data Nasional Penjaga Krisis Planet. Ini akan kita pamerkan, kita akan paparkan di sana kok. Saya berharap ya di seluruh medsos saya scale lah supaya orang-orang ini mulai desire, mulai mau mereplikasi gitu kok. Dan mohon izin kok, ini kan karena saya tadi kok lihat di CCTV kami itu kan full beton, padat penduduk, nggak ada tanah kosong. Iya, bukan yang tanah lapang. Ini harta kita satu-satunya dari Allah mungkin yang bisa kita gunakan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat gitu kok. Jadi inilah satu-satunya yang bisa kita kedepankan untuk mendukung Cita Presiden. Doakan Koh Denis Lim dan seluruh warga dimanapun berada, saya pengen punya pembangkit listrik tenaga surya di kawasan padat penduduk. Kita sebut dengan solar learning point misalnya. Ini kalau bisa ada sumbangan kita terima dengan senang hati untuk percontohan. Kenapa? Karena di tempat kami baru ada 5 lampu panel surya. Yang 4 dari CSR, yang 2-nya saya kasih di RT sebelah karena etalase kita gitu kok. Yang 2 di wilayah saya. Ini kan ideal, amit-amit nauzubillah kalau sampai gempa bumi, ini ideal banget untuk tempat berkumpul evakuasi paling ideal. Kalau sampai PLN mati. Tetapi ikan kita kan butuh energi, butuh listrik, butuh aerator yang oksigen blub-blub gitu kok. Lah kalau kita nggak punya sumber energi sendiri, nggak punya PLTS kan nonsen. Saya punya cita-cita, mudah-mudahan ada pemimpin yang bisa datang ke tempat kita meresmikan monumen energi surya nasional di kawasan padat penduduk, gitu. Apa nggak keren gitu kok. Semoga kita punya PLTS 10.000 watt atau 10 kilowatt peak kok. Saya sudah usaha, mudah-mudahan nanti saya kabari kalau sudah ada ya kok. Bismillah. Cari 10.000 orang yang nonton, bahkan kumpulin 10.000 RW se-Indonesia. Kayaknya nggak kepikiran bikin kayak gini, demi Allah, Masya Allah. Ya, Pak, terakhir deh, waktu juga yang memisahkan kita, nanti kita lanjutin obrolannya, tapi terakhir kasih pesan kepada semua yang nonton terkait agar supaya mereka peduli terhadap krisis lingkungan dan mau mulai minimal jaga lingkungan, terutama lingkungan rumahnya sekitarnya dulu aja. Silakan Pak, ke yang nonton. Baik, saudaraku dimanapun berada, berbuat baiklah karena inisiatif lokal ini ternyata bermanfaat global. Silakan mewarnai, jangan terwarnai.
silakan lakukan dulu. Kalau ada solusi kita cari belakangan. Pak Duta Besar Indonesia untuk China dan Mongolia, Pak Johari Oratmangun, beliau menyatakan saya mendukung Pak RT 8 bahwa berbuat saja dulu. Solusinya nanti akan ketemu. Permasalahan pasti ada, kita harus cari solusinya. Jadi jangan menunggu sempurna. Kalau bahasa Jawanya done is better than perfect gitu Itu ya. bahasa Jawa, Bahasa ya, Jawa. Masya Allah. Jadi selesai dulu, sempurna mah belakangan gitu kok. Sementara Iya. itu kok. Nggih, Siap. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Gitu. Pemirsa, ini nggak akan cukup dengan segmen kita yang segini. Mungkin khusus yang tamu yang ini harus beberapa part mungkin ya nanti ya kita ajukan. Tapi Masya Allah, aslinya kita diciptakan di muka bumi itu sebagai khalifah fil ard, Al-Baqarah ayat 30. Itu juga yang diprotes oleh iblis sebetulnya, gara-gara kita ngerusak. Emang iya, banyakan yang ngerusak daripada yang solutif. Tapi ketika ilmu digunakan, dipadukan dengan iman, alhamdulillah ini beliau menjadi bukti bahwa ternyata Allah tuh nggak salah pilih manusia untuk menjadi khalifah fil ard. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi kayak begitu ya. Makasih banyak Gitu. Dr. Taufik, alhamdulillah. Masih kau dan Terima Islam. kasih ilmu dan nasihatnya, Siap. pemirsa. Masih, Nantikan terus, selalu ada hikmah untuk episode selanjutnya, tentu dengan narasumber yang tidak kalah keren. Jangan kemana-mana, tetap di Sah. Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kok. Siap, kok. Iya, sendiri ke sini. Ada bareng Mas Arsad.